Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Selamat datang dalam nama Yesus Kristus bagi jemaat GKA Gloria dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Kita bersyukur Allah di dalam anugerahnya telah menyatukan kita dimanapun kita berada. Saat ini Allah telah memanggil kita untuk datang beribadah. Allah telah membuka pintu anugerah dan pintu kasih-Nya bagi kita. Kiranya kita boleh mengalami persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama saudara seiman kita. Dan juga kita boleh memperoleh kesegaran spiritual yang datangnya dari Allah lewat ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Mari kita datang dan kita mau memulai ibadah hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sungguh kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, karena setiap hembusan nafas kami hanya tercipta untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang mengalir dari hati kami dapat menyenangkan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, King of endless world, no one could express how much you deserve. No one we can pull, no one we can pull. All I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
Ya Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan, kami bisa berkumpul pada hari ini ya Tuhan, walaupun secara online. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu selalu setia ya Tuhan pada tiap-tiap kami, dimanapun pada saat ini kami berada. Saat ini kami ingin memulai kebaktian hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya menerima apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan, tetapi juga supaya kami dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan, yaitu dengan totalitas hati, pikiran, dan perhatian kami dalam mengikuti kebaktian hari ini ya Tuhan. Sehingga semuanya ini dapat menjadi persembahan yang hidup dan berkenan padamu ya Tuhan. Kami juga mau memohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau layakkan kami supaya kami dapat masuk ke pelataran kudus-Mu. Kami rindu ya Tuhan atas segala campur tangan-Mu ya Tuhan terhadap setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya melalui kami ya Tuhan, nama-Mu dapat dipermuliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita bertanya pada diri kita, mengapa Tuhan begitu mengasihi kita? Perbuatannya yang ajaib untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita berkumpul hari ini, kita bersorak-sorai memuji nama-Nya, dan kita menyembah nama yang paling agung di antara segala nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sorak-sorai
tatkala kami melihat semua karya ciptaan. Bapa, ingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi setiap kami. Kasih-Mu yang begitu tinggi, luas, dan dalam, itulah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kagumkan cinta-Mu, kagumkan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan, Bapa, seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar, kami percaya kasih-Mu juga akan selalu menyinari langkah hidup kami. Meskipun kami berjalan di dalam bayang-bayang maut,
Kami percaya tangan Tuhan akan selalu menopang dan melindungi kami. Kami bersyukur jika pada saat ini pandemi mulai dapat terkontrol dan grafiknya terus menurun. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada kuasa-Mu yang besar, dan kami terus berharap agar semuanya dapat segera berjalan dengan normal. Tolong juga untuk dampak dari pandemi ini, baik di Indonesia maupun secara global. Kiranya Tuhan turut campur memulihkan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan aspek lainnya. Kami juga sangat membutuhkan anugerah Tuhan untuk dapat menjaga kerinduan kami anak-anak Tuhan untuk beribadah dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah cinta kami makin hari kian bertambah dan kasih-Mu dapat melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Kami sadar doa kami masih jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan makanan bagi jiwa kita. Marilah kita menyanyikan lagu ini bersama-sama.
Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa yang terkasih, terpujilah Engkau dengan kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah henti-hentinya Engkau curahkan bagi setiap kami jemaat-Mu. Tuhan tolong kami kalau pada saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan buka hati kami. Agar kami dengan rendah hati menerima firman-Mu. Dan boleh diubahkan oleh firman-Mu sekali lagi. Tuhan berbicara kepada setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, hatiku siap ya Allah. Kita akan mendasari perenungan kita dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Saya mengajak saudara-saudari sekalian membuka Alkitabnya. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudara sekalian, dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita selalu mengadakan persiapan. Mulai dari momen khusus, misalnya kita mau menghadiri resepsi pernikahan dari seorang teman, saudara, atau famili kita. Makin dekat relasi kita dengan orang yang mengundang, kita akan makin lebih baik mempersiapkan diri kita. Minimal kalau relasi kita dekat dengannya, angpaunya kita siapkan yang lebih besar. Pada saat kita mau bekerja, kita pun akan mengadakan persiapan. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk pekerjaan kita, kita siapkan. Supaya kita bisa bekerja dengan efektif dan seefisien mungkin. Pada saat kita mau makan pun, kita persiapan terlebih dahulu. Kita mencuci tangan, apalagi masa pandemi ini. Kita harus menjaga kebersihan sehingga kita tetap sehat. Pertanyaannya, waktu kita mau beribadah kepada Tuhan, apakah kita juga mempersiapkan diri dengan baik? Apakah kita juga mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, sejak awal ibadah kita sudah diajak untuk melakukannya. Di dalam sapaan kepada jemaat sekalian, di awal ibadah kita diajak, mari kita mempersiapkan diri kita. Biasanya kalimat yang diucapkan demikian. Kemudian ada waktu untuk saat teduh di awal ibadah. Bahkan diberikan waktu 15 menit sebelum ibadah dimulai. Waktu saat teduh itu adalah waktu yang diberikan kepada setiap kita supaya kita boleh mempersiapkan diri lewat ibadah, lewat lagu yang dimainkan, lagu Allah Bapa Hadir, boleh mempersiapkan diri setiap kita. Kok repot sih Pak? Mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kan sekarang ibadah online, kita tinggal duduk dan di depan layar dan mengikuti ibadah. Sekarang masa hidup sudah penuh dengan berbagai pergumulan. Gak usah dibuat repot Pak. Dibuat simpel saja yang praktis. Mengapa kita harus mempersiapkan hati? Yang pertama, hati itu adalah yang terutama pada saat kita mau beribadah kepada Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 108 Daud berkata dalam ayat 2,
Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kemudian di dalam ayat ketiga, di situ dikatakan, bangunlah hai gambus dan kecapi. Dengan kata lain, urutannya hatiku siap terlebih dahulu. Hatiku mantap, hatiku difikskan, hatiku diarahkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setelah itu baru alat musik dimainkan. Terjemahan lain dari hatiku siap itu adalah hatiku saya bawa kepada Tuhan dengan segala kemuliaan. Dan juga ada terjemah yang mengatakan dengan seluruh jiwaku saya ingin datang pada Tuhan, mempersembahkan segalanya untuk Tuhan. Hati siap terlebih dahulu. Hati yang utama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dari dua ayat ini, ayat kedua dan ayat ketiga kita melihat penting kita mempersiapkan hati terlebih dahulu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita perlu mempersiapkan hati? Alasan yang kedua, mempersiapkan hati itu adalah perintah Tuhan kepada kita umatnya. Bagian firman Tuhan yang lain menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan umatnya mempersiapkan diri, mempersiapkan hati sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan lagi dari Keluaran 19, ayatnya yang ke-10 sampai 11. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri. Garis bawahi menguduskan diri. Menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat 11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Saudara sekalian, di sini ada perintah untuk menguduskan diri sebelum berjumpa dengan Tuhan. Itu perintah Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel. Tuhan meminta bangsa Israel untuk mempersiapkan seluruh diri mereka. Baik secara jasmani, rohani, diri mereka sebagai manusia seutuhnya. Termasuk hati untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat berikutnya dikatakan Tuhan turun ke atas Gunung Sinai itu. Dengan penampakan yang dahsyat dan menakutkan. Yang mana menimbulkan hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Kemudian di pasal 20, Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel. Mempersiapkan diri sehingga bangsa Israel siap. Seperti yang dikatakan ayat 11. Itu kata bersiap sama dengan kata yang sama yang dipakai oleh Daud di dalam Mazmur 108 yang kita baca. Perintah Tuhan kepada kita, umatnya, untuk mempersiapkan hati, persiapkan diri, datang kepadanya beribadah. Alasan ketiga kenapa kita harus mempersiapkan hati kita. Yesaya 29 ayat 13 berkata, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, ini adalah teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu datang hanya menjadikan ibadah sebagai ritual. Namun sesungguhnya hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu hati manusia seperti apa. Namun Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan melihat hati setiap kita yang datang beribadah kepadanya. Kita sebagai umat Tuhan datang tidak boleh hanya dengan bibir kita memuji dan menyembah Tuhan. Namun Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan hati kita yang datang beribadah kepadanya. Tuhan mengutamakan, Tuhan melihat hati yang ada di dalam diri kita. Melebihi apa yang nampak dari luar.
Saudara sekalian, kita sudah mengetahui pentingnya mempersiapkan hati datang beribadah kepada Tuhan. Dengan kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita akan memperoleh berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dampak dari kita mempersiapkan diri kita lihat dari Mazmur tadi yang kita baca, Mazmur 108 ayat 4 sampai 6. Di sini kita melihat Daud sungguh hanya meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Dan kita melihat semua yang ada dalam ayat ini adalah kata kerja aktif. Satu tindakan ibadah yang aktif. Yang dilakukan secara sadar, tapi dengan sepenuh hati. Ya, ayat 4 di situ dikatakan, aku mau bermazmur, aku mau bersyukur. Kemudian di situ dikatakan juga ayat 6, tinggikanlah dirimu. Semuanya ini untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Daud memuji dan menyanyi bagi Tuhan karena kasih Allah yang besar mengatasi langit, kesetiaan Allah sampai ke awan-awan. Saudara sekalian bisa membayangkan kira-kira apa yang mengatasi langit? Apa yang kira-kira bisa membawa kita ke awan-awan? Kalau kita naik pesawat, kita bisa sampai ke awan-awan. Tapi tak ada seorang manusia pun yang bisa mencapai langit. Karena tidak tahu batas langit itu sampai di mana. Daud dengan sepenuh hati dia mengatakan Allah yang mengatasi segala langit. Ditinggikanlah engkau sesuai dengan naturnya. Kasih Allah memang sedemikian besarnya. Mengatasi langit seperti pujian Daud ini. Saudara, kalau kita memperhatikan pujian Daud ini, Daud menyebutkan Allah dengan dua nama. Yang pertama Allah, ya. Kita melihat ayat 2, di situ ada Allah, kemudian ayat ke-6 juga dikatakan ya Allah. Allah Elohim. Ini mengingatkan kita di dalam Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat Daud mengatakan ya Allah, dia tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta adalah kepunyaan Allah. Seluruh alam semesta ini dikendalikan dan diatur oleh Allah. Termasuk kita yang sudah diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah Tuhan. Ya, Daud menyebutkannya di dalam ayatnya yang keempat. Ya Tuhan, dengan huruf besar semua. Tuhan di sini adalah Allah perjanjian. Allah yang membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Yang pertama kali menyatakan diri kepada Abraham. Kemudian kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan kepada bangsa Israel Allah mengatakan engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Allah perjanjian yang juga telah menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, membebaskan mereka dari tangan besi Firaun. Selain Daud meyakini Allah perjanjian, Daud juga meyakini Allah perjanjian itulah yang selalu menyertai mendampingi hidupnya. Mazmur 23, Daud menyanyikan dengan indah, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Dalam setiap saat Daud meyakini Tuhan menyertai dia. Semua pemahaman inilah yang mewarnai pujian Daud, yang mewarnai penyembahan Daud. Dan karena itulah Daud memberikan penyembahan yang paling tinggi, pengagungan yang paling tinggi kepada Tuhan. Saat Daud meninggikan Tuhan, Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Daud menempatkan Tuhan sebagai Allah yang memang layak dipuji dan ditinggikan. Daud menyaksikan bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut disembah. Hati, jiwa, diri, tubuh, seluruh kemuliaan dan seluruh apa yang dia miliki dia bawa, dipersembahkan dan untuk menyembah Tuhan saja. Dan dalam pujian ini kita melihat bahwa Daud sungguh menikmati Tuhan sebagai penciptanya. Daud sungguh menikmati Tuhan sebagai Allahnya.
menikmati Allah, menikmati kasih-Nya. Sampai pada titik ini kita meyakini Tuhan berkenan akan pujian Daud. Pujian Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Katekismus singkat Westminster pertanyaan nomor 1 berkata, apa yang menjadi tujuan dari manusia? Tujuan utama dari manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati selamanya. Dan Daud mengalami kepuasan, kenikmatan di dalam relasinya dengan Tuhan, di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Semuanya diawali dari hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Saudara yang terkasih, saat kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kita tidak lagi berpikir apa yang saya dapatkan. Apakah saya akan menemukan lagu yang saya cintai di dalam ibadah, yang saya sukai di dalam ibadah, atau ada suasana tertentu yang saya sukai sehingga membuat saya betah untuk beribadah, atau Tuhan akan mencurahkan berkat apa buat saya setelah saya beribadah. Bukan itu. Tapi pada saat kita bersiap hati untuk datang kepada Tuhan, kita sungguh hanya terfokus kepada Tuhan saja. Kita siap menyembah Tuhan, kita sungguh hanya menundukkan diri kepada Tuhan, kita secara aktif, sepenuh hati memuji dan menyembah Tuhan. Namun pada saat itu juga kita membuka diri selebar-lebarnya bagi Tuhan berbicara, berkomunikasi kepada kita. Dan kita percaya lewat ketundukan diri kita kepada Allah di dalam ibadah, kita akan menikmati Tuhan. Kita menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan, indahnya persekutuan dengan seluruh jemaat yang beribadah bersama-sama. Dan kita memuliakan Tuhan. Kita menikmati Tuhan yang adalah Allah kita, Allah yang mengasihi kita. Hati kita diisi oleh Tuhan sendiri. Bukankah ini berkat rohani yang terbesar, melebihi segala berkat jasmani yang ada? Saudara sekalian, pertanyaannya kapan dan bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Kita bisa memulai persiapan hati kita sehari sebelumnya. Kalau kita beribadah Minggu, kita bisa mempersiapkan hati kita, diri kita mulai hari Sabtu. Mempersiapkan hati bukan berarti kita harus off libur satu hari, tentu bukan itu artinya. Tapi kita sungguh-sungguh tahu besok kita akan beribadah. Kita sudah memfokuskan, kita sudah mengarahkan diri kita kepada ibadah besok. Kita boleh datang, merenungkan tentang kebaikan Tuhan selama seminggu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Kita juga boleh datang dengan seluruh kerendahan hati, memeriksa diri, memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita sungguh mohon Allah yang terus mengerjakan pengudusannya di dalam diri kita. Selain itu, kita juga bisa men-set agenda kita. Kita mengatur aktivitas kita mengantisipasi segala distraksi yang mungkin terjadi selama ibadah online. Sehingga kita bisa berfokus hanya beribadah kepada Tuhan. Tentunya waktu kita mempersiapkan hati kita juga memohon anugerah Allah. Karena kita tahu ini bukan semata niat hati kita atau usaha kita. Tapi semata ini juga adalah anugerah Allah yang membawa kita di dalam persekutuan yang indah dengannya di dalam ibadah. Saudara sekalian, lewat saat teduh pribadi harian kita itu juga menjadi sarana di mana kita mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan setiap hari sebagai satu persiapan kita berjumpa dengan Tuhan di hari yang khusus, hari Minggu, momen yang khusus di dalam ibadah Minggu. Di dalam saat teduh, di dalam waktu pribadi kita, itu adalah melatih diri kita, menyiapkan diri kita untuk datang pada Tuhan, berelasi dengan Tuhan.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup supaya kita dapat mengikuti ibadah dengan baik. Saudara sekalian, tentu ada banyak pergumulan, ada banyak halangan waktu kita bicara tentang persiapan hati. Kira-kira apa yang menjadi halangan bagi setiap kita untuk datang mempersiapkan hati beribadah kepada Tuhan? Mungkin permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini, apalagi masa pandemi ini. Banyak sekali permasalahan, kesulitan yang timbul di dalam hidup. Kita merasa permasalahan itu tidak kunjung selesai, tidak kunjung reda. Mungkin reda sebentar, datang lagi masalah yang lain, tidak henti-hentinya. Seringkali dalam permasalahan hidup begini kita berat untuk datang pada Tuhan. Namun saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 57 ayatnya yang ke-8 sampai 12, di mana ayat ini sama dengan Mazmur 108 ayat 1 sampai 6 yang kita baca. Dan di dalam Mazmur 57 kita melihat judul awalnya di situ dikatakan Daud sedang dalam pelarian dari Saul. Daud sedang dalam pelarian dari Saul pada saat dia mengatakan hatiku siap ya Allah. Daud sedang bersembunyi di gua. Boleh dikatakan Daud adalah seorang jenderal dari Saul yang hebat, yang dieluk-elukan oleh bangsa Israel karena keberhasilannya mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi sekarang Daud harus lari dan meninggalkan segala kemegahan, prestasinya, kemuliaannya, mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dan dia tidak tahu bagaimana nasib hidupnya. Dia tidak tahu apakah hari ini sebentar dia akan tertangkap oleh Saul, dan dia tidak tahu apakah nyawanya masih akan ada. Yang pasti dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak aman, terancam, tidak kondusif. Namun kita melihat teladan Daud, dia tetap berketetapan hati untuk mau menyiapkan dirinya di tengah kondisi hidup yang tidak menentu, menyiapkan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya di dalam hidup kita merasa berat untuk datang pada Tuhan. Pada masa itu pun saudaraku, jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan apa adanya. Kalaupun saudara berat untuk datang karena beratnya beban hidup, katakan secara jujur kepada Tuhan. Tetaplah berusaha siapkan hati yang terbaik untuk datang pada Tuhan. Percayalah, saudara akan beroleh anugerah dan berkat dari Tuhan lewat ibadah yang saudara ikuti. Masa pandemi sekarang ini mengharuskan kita beribadah secara online. Awal-awalnya kita bersuka cita pada saat gereja harus tutup dan tidak boleh ibadah on-site, kita harus beribadah di rumah. Kita bersuka cita, kita tetap boleh beribadah online. Lama-lama kita merasa jenuh karena kita hanya melihat layar. Mungkin dari mengikuti ibadah, akhirnya kita hanya menonton ibadah. Dari aktif ikut menyanyi, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, akhirnya kita menjadi pasif dan hanya menonton ibadah. Sungguh ini adalah pergumulan bagi kita. Belum lagi kalau kita mengikuti ibadah dari rumah ada banyak sekali distraksi. Sekalipun kita sudah mencoba berusaha mengantisipasinya, tapi ada saja hal yang tidak terduga terjadi. Misalnya tiba-tiba ada tamu pada saat kita ibadah, atau ada anak-anak yang harus diperhatikan. Dengan demikian, semua hal itu seringkali membuat kita enggan untuk beribadah. Tidak lagi bergairah untuk ibadah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi berkata demikian, saya tidak usah ibadah online lah. Nanti saya tunggu gereja buka kembali baru saya ibadah. Itu berarti sudah 1,5 tahun tidak beribadah. Saat ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada ibadah.
kepada penyembahan yang benar. Ibadah yang benar itu mulai dari hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Lewat persiapan hati kita datang, menyiapkan hati, memberikan, mempersembahkan seluruh diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, salah satu indikator kesiapan hati untuk beribadah adalah tepat waktu kita menghadiri atau mengikuti ibadah. Kalau dulu pada saat kita masih bisa beribadah di gereja, kalau kita terlambat, mungkin kita sungkan dengan rekan seiman kita, dengan hamba Tuhan, dengan pendeta yang melayani. Sekarang ibadah online, tak ada seorang pun yang tahu. Hanya diri kita, hanya keluarga kita yang tahu kita terlambat atau tidak. Tapi justru saat inilah, ibadah online inilah menjadi ujian. Apakah kita sungguh beribadah kepada Tuhan tanpa dilihat, tanpa dinilai oleh sesama kita. Bahan pengajaran kita di GDG, bahan kelompok kecil Abel, Abraham mengatakan satu alinea, satu paragraf yang bagus untuk perenungan kita. Tepat waktu merupakan salah satu perwujudan sikap hormat dan beribadah kepada Tuhan yang sangat mendasar. Banyak orang tidak datang beribadah tepat waktu dan mengikuti ibadah asal-asalan tanpa persiapan hati yang cukup. Datang tepat waktu atau bahkan sebelumnya akan memberikan kita waktu untuk menenangkan diri dan mempersiapkan hati sebelum semua rangkaian ibadah dimulai. Saudara sekalian, mari datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Agar supaya kita boleh menenangkan diri, mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara bayangkan kalau kita ingin minum, di tangan kita ada segelas air putih. Tapi pada saat kita ingin sesuatu minuman yang manis ya, apa yang kita lakukan? Paling sederhana. Mungkin kita akan menambahkan setetes madu di sana. Sehingga rasanya lebih manis, tidak hambar. Saudara sekalian, pada saat kita merasa ibadah kita kepada Tuhan sudah tidak lagi manis, tidak lagi bergairah. Jangan-jangan kita sudah kehilangan kasih di sana. Kita kehilangan relasi dengan Tuhan saat beribadah. Mungkin itu dimulai dari relasi kita sehari-hari dengan Tuhan. Kita kehilangan relasi itu. Kita kehilangan kasih dengan Tuhan. Saudara, mari tambahkan kasih. Landasi ibadah kita dengan relasi kepada Tuhan. Agar supaya ibadah kita tidak sekedar menjadi satu ritual, satu kewajiban belaka. Saudara, kalau saudara mengasihi pasangan saudara atau seseorang, tentu apapun yang bisa menyenangkan dia akan saudara lakukan, bukan? Katakanlah pasangan saudara, suami atau istri kita berulang tahun. Kita memikirkan, kita ingin memberikan kado yang terbaik, bahkan mungkin surprise. Tapi kita tahu itu menyenangkan dia. Kado atau surprise itu tidak perlu mahal harganya. Tapi kita ingin menyenangkan orang yang kita kasihi sebagai satu ungkapan rasa kasih kita kepadanya. Saudara, persiapan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan ini juga merupakan wujud cinta kasih kita kepada Tuhan yang dilandasi dengan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus yang mana Ia telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia rela datang ke dunia, disiksa, direndahkan, menderita, dan Dia naik ke atas kayu salib, mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Lewat kematiannya itu, Dia membawa kita kembali kepada Allah.
Kembali kepada relasi kasih yang kudus yang tak terpisahkan selamanya. Di dalam relasi inilah kita mengalami cinta kasih yang tak berkesudahan. Bagi kita yang mengaku mengasihi Tuhan, saat kita tahu mempersiapkan hati adalah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah. Bahkan lewat itu kita diberkati oleh Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Kita mau dengan rela dan penuh cinta kasih mempersiapkan diri untuk beribadah pada Tuhan. Hari ini kalau kita belajar tentang persiapan hati, kita tahu persiapan hati ini menyenangkan Tuhan. Maukah kita dengan penuh cinta kasih, kerelaan, kita mempersiapkan hati dan mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Satu kalimat dari Isaac Watts kiranya boleh menjadi perenungan kita sebagai penutup untuk khotbah hari ini. Isaac Watts berkata, Tuhan yang akbar, Tuhan yang maha besar itu tidak menghargai ibadah manusia jika tidak melibatkan hati di dalamnya. Tuhan melihat hati dan menilai hati. Dia tidak peduli dengan tampilan lahiriah dari ibadah bila tidak ada pengagungan di dalam diri kita. Karena itu penting sekali untuk menyiapkan hati tertuju kepada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan kembali apa yang baru saja kita dengar. Saya mengajak kita untuk mendengarkan sebuah pujian yang akan dinaikkan, Heart of Worship, yang dikarang oleh Matt Redman. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's
when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami asal-asalan saja untuk datang beribadah. Terlebih lagi pada saat kami harus menjalani ibadah online. Tuhan, ampuni kami kalau kami berpikir asal datang, tidak perlu yang lain. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mau menegur, mengingatkan kami. Untuk kami boleh mau mempersiapkan hati sebelum kami datang beribadah pada Tuhan. Tuhan, kuduskanlah kami, baharuilah kami. Kuduskanlah ibadah kami, agar supaya ibadah kami berkenan pada Tuhan. Agar supaya ibadah kami sungguh menjadi satu ibadah yang sepenuh hati dan sepenuh cinta kasih kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah kita telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Mari sebagai respon kita terhadap kemurahan dan kebaikan Tuhan kita nyanyikan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang tak
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan berkat yang berlimpah pada kami. Kiranya pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Engkau pimpin Tuhan hamba-Mu yang akan mengelola persembahan kami ini, agar dapat memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita undur dari ibadah ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa dengan kasih-Nya yang kekal, pengorbanan, penebusan, persekutuan dengan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang terus akan membarui dan menguduskan ibadah dan hidup peribadahan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, sampai jumpa minggu depan.